Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Herina Sadawulai dengan NPM 1903090012 dari kelas 6A Pagi Kesejahteraan Sosial. Kali ini saya akan membahas mazhab modernisasi kedua, sumbangan pemikiran dari Levi, Smelser, Rostow, Coleman. Pendekatan sosiologis Levi, masyarakat relatif modernis. Bagi modernisasi didefinisikan mengapa modernisasi terjadi, bagaimana masyarakat yang relatif modern berbeda dari yang relatif masyarakat non-modern, dan bagaimana prospek modernisasi negara-negara dunia ketiga. Ini adalah pertanyaan sentral yang dijalankan melalui karya Levi. Pertama, bagaimana modernisasi didefinisikan? Untuk retribusi modernisasi ditentukan oleh sejauh mana alat dan sumber daya mati dimanfaatkan. Levi menganggap Inggris, Jepang modern, dan Amerika Serikat mewakili masyarakat yang relatif modern, dan Cina, India, dan Kepulauan Trobriand sebagai contoh masyarakat yang relatif tidak modern. Misalnya, masyarakat Inggris abad ke-13 akan memiliki lebih banyak kesamaan dengan masyarakat Kepulauan Trobriand saat ini daripada negara Inggris modern. Kedua, mengapa modernisasi terjadi? Salah satu faktor yang ditunjukkan Levi adalah kontak antara masyarakat yang relatif modern dan masyarakat yang relatif tidak modern. Ketiga, bagaimana masyarakat yang relatif modern berbeda dari masyarakat yang relatif tidak modern? Menurut Levi, masyarakat yang relatif modern dicirikan oleh spesialisasi tingkat rendah berikut ini: tingkat swasembada yang tinggi, norma budaya tradisi, partikularisme, dan difusi fungsional. Relatif sedikit penekanan pada peredaran uang dan pasar, norma keluarga seperti nepotisme dan arus barang dan jasa satu arah dari pedesaan dan ke perkotaan. Terakhir, bagaimana prospek negara di dunia ketiga yang terlambat dalam upaya modernisasi mereka. Levi menunjukkan bahwa ada keuntungan dan kerugian bagi negara ini. Pada satu sisi, mereka memiliki keuntungan mengetahui kemana pergi, mampu meminjam keahlian awal dalam perencanaan, akumulasi modal, skill, dan pola organisasi tanpa biaya penemuan, dan melewatkan beberapa tahap yang tidak penting yang terkait dengan proses tersebut. Levi menunjukkan bahwa banyak orang selalu terluka dalam proses perubahan masyarakat menuju pola yang relatif modern. Pendekatan sosiologis, diferensiasi struktural, Smelser. Pendekatan sosiologis lainnya adalah pendekatan Smelser 1964 yang menerapkan konsep diferensiasi struktural pada studi negara dunia ketiga. Bagi Smelser, modernisasi umumnya melibatkan diferensiasi struktural karena melalui proses modernisasi struktur rumit yang melakukan banyak fungsi dibagi menjadi banyak struktur khusus yang masing-masing menjalankan hanya satu fungsi. Contoh klasik dari diferensiasi struktural adalah institusi keluarga. Di masa lalu, keluarga tradisional memiliki struktur yang rumit, besar, dan multigenerasi dengan kerabat yang tinggal bersama di bawah satu atap. Selain itu, multifungsi karena ia bertanggung jawab tidak hanya untuk reproduksi dan dukungan emosional, tetapi untuk produksi pertanian keluarga, untuk pendidikan, sosialisasi informal orang tua, untuk kesejahteraan, perawatan orang tua, dan untuk agama pemujaan leluhur. Keluarga modern juga telah kehilangan banyak fungsi lamanya. Lembaga perusahaan telah mengambil alih fungsi ketenaga kerjaan. Lembaga pendidikan formal sekarang menyediakan mazhab bagi kaum muda. Pemerintah telah mengambil alih tanggung jawab kesejahteraan dan seterusnya. Setiap lembaga mengkhususkan hanya pada satu fungsi, dan lembaga baru secara kolektif berkinerja lebih baik daripada struktur keluarga lama. Apa yang terjadi setelah institusi yang rumit berdiferensiasi menjadi banyak institusi yang lebih sederhana? Smelser berpendapat bahwa meskipun diferensiasi struktural telah meningkat kapasitas fungsional lembaga, ia juga menciptakan masalah integrasi, yaitu mengkoordinasikan kegiatan berbagai lembaga baru. Masalah integrasi sekarang masalah koordinasi lembaga keluarga dan lembaga ekonomi, karena anak-anak harus pergi ke luar keluarga untuk mencari pekerjaan. Menurut Smelser, lembaga dan peran baru harus diciptakan untuk mengkoordinasi struktur yang baru dibedakan. Pertama, masalah konflik nilai. Struktur baru mungkin memiliki seperangkat nilai yang berbeda dari dan bertentangan dengan struktur lama. Kedua, masalah pembangunan yang tidak merata. Karena lembaga berkembang dengan kecepatan yang berbeda, mungkin ada beberapa yang belum tersedia meskipun sangat dibutuhkan.
Gangguan sosial akibat kurang integrasi. Menurut Smelser, gangguan sosial adalah hasil dari kurangnya integrasi antara struktur yang berbeda. Gangguan tersebut dapat berupa agitasi damai, kekerasan politik, nasionalisme, revolusi, atau perang gerilya. Pendekatan ekonomi. Tahap pertumbuhan ekonomi Rostow. Rostow telah menulis sebuah karya klasik mengenai tahap pertumbuhan ekonomi yang di dalam salah satu budaya berjudul The Take Off into Self-Sustained Growth 1964. Di sana ia menyatakan bahwa ada 5 tahap utama pembangunan ekonomi yang dimulai dengan masyarakat tradisional dan diakhiri dengan masyarakat dengan konsumsi massa yang tinggi. Rostow melihat negara dunia ketiga menunjukkan pola yang sama dalam langkah mereka menuju pembangunan. Pada awalnya negara dunia ketiga berada pada tahap tradisional dengan hanya sedikit perubahan sosial. Kemudian mulai terjadi perubahan, yakni dengan munculnya wirausahawan baru, perluasan pasar, berkembangnya industri baru, dan seterusnya. Tetapi ini hanya tahap prakondisi, karena meskipun pertumbuhan ekonomi sudah mulai terjadi, namun juga terjadi penurunan angka kematian dan perluasan jumlah penduduk. Rostow berpendapat bahwa stimulus diperlukan untuk mendorong negara dunia ketiga melampaui tahap pramasyarakat. Modal dan sumber daya harus dimobilisasi untuk menaikkan tingkat investasi produktif menjadi 10% pendapatan nasional. Jika tidak, pertumbuhan ekonomi tidak dapat menyalip laju pertumbuhan penduduk. Pertama, investasi produksi dapat berasal dari pendapatan yang ditahan melalui penyitaan dan perangkat perpajakan. Kedua, investasi produktif dapat berasal dari lembaga seperti bank, pasar modal, obligasi, pemerintah, dan pasar saham yang berfungsi untuk menyalurkan sumber daya negara ke dalam perekonomian. Ketiga, investasi produktif dapat diperoleh melalui perdagangan luar negeri. Pendapatan asing dari ekspor dapat digunakan untuk membiayai impor teknologi dan peralatan asing. Keempat, penanaman modal asing langsung seperti pembangunan kereta bawah tanah dan pembukaan tambang juga dapat memberikan investasi yang produktif bagi negara dunia ketiga. Oleh karena itu, faktor kritisnya adalah memiliki 10% atau lebih dari pendapatan nasional untuk dibajak kembali secara terus-menerus ke dalam perekonomian. Pendekatan politik. Model diferensiasi kesetaraan kapasitas Coleman. Sampai batas tertentu, pendekatan politik Coleman amat mirip dengan analisis sosiologis yang dikemukakan Smelser. Karena kedua ahli teori ini sama-sama mulai diskusi mereka dengan proses diferensiasi. Coleman 1968 mengacu pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik. Pertama, Coleman menekankan bahwa diferensiasi politik adalah tren empiris dalam evolusi historis sistem politik modern. Kedua, Coleman berpendapat bahwa kesetaraan adalah etos modernitas. Ketiga, Coleman menegaskan bahwa pencarian diferensiasi dan kesetaraan dapat mengarah pada pertumbuhan kapasitas politik sistem. Akhirnya, Coleman memperingatkan bahwa diferensiasi dan tuntutan egalitarianisme juga dapat menciptakan ketegangan dan perpecahan dalam sistem politik.